Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu untuk semua anggota PJBN Nusantara. Salam satu komando. Mengulik kaderisasi yang ada di PJBN. Bagaimana langkah PJBN dalam kaderisasi untuk kedepannya itu gimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Ruton. Ya, kita bicara kaderisasi itu adalah proses pembinaan sebenarnya. Proses pembinaan, kemudian pelatihan dan pengembangan sebenarnya. Itu pengembangan individu dalam suatu organisasi untuk mempersiapkan. Jadi namanya kader. Jadi untuk mempersiapkan melanjutkan kepemimpinan yang hari ini masih aktif. Pasti suatu saat dengan masa jabatan yang diatur oleh Anggaran Dasar kan pasti selesai. Entah itu secara aklamasi atau voting, pasti akan terjadi sebuah pemilihan, atau mungkin dengan ditunjuk langsung secara dari kepemimpinan lebih atas yang disebut dengan ada hak prerogatif, katakan ada ketua umum, pegawai ditunjuk gitu kan. Nah, itu lain hal. Tetapi kaderisasi ini sangatlah penting, berkelanjutan dan tidaknya sebuah organisasi ketika ada kader, Mas. Kalau nggak ada kader, ya mau bicara mau sehebat apapun organisasi hari ini itu. Tapi ketika tidak ada kader yang kita persiapkan, yang kita bina lewat pelatihan-pelatihan, saya yakin secara ilmu itu tidak akan berjalan secara berkesinambungan. Tapi kalau kaderisasi itu berpengaruh nggak dengan sumber daya organisasi itu sendiri? Oh, sangat, Mas. Sangat berpengaruh. Sangat. Karena justru kaderisasi ini kan bukan, justru yang didahulukan adalah SDM itu. SDM. Ya, membangun SDM itu. Sekarang kaderisasi, tahu organisasi. Orang berorganisasi tanpa tahu organisasi, dia akan bingung. Makanya SDM-nya. SDM-nya dibangun. SDM-nya dibangun. Dengan cara mengkoordinir atau mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan dengan Juklak dan Juknis yang sudah disepakati oleh pimpinan wilayah tertentu, katakanlah DPW. Kita mau kaderisasi nih, ambil dulu bidang apa dulu, katakanlah kaderisasi atau pelatihan serta pembinaan di bidang entertainer, jual beli dan sebagainya. Kemudian juga di bidang latihan dasar kepemimpinan, gitu kan. Dan di dalam pelatihan itu pasti ada materi-materi yang mendukung, ada kajian-kajian ilmiahnya. Nah, kajian ilmiah itulah yang kemudian bisa membangun anggota-anggota yang SDM-nya meningkat, gitu, Mas. Nah, ini kesulitan kita sekarang justru karena SDM itulah. Cara berpikirnya sempit, ruang berpikirnya sempit, sehingga tidak seolah-olah memandang jauh ke depan. Oke, pandangan mungkin jauh ke depan, teman-teman di DPD, di DPS, semua punya pandangan jauh. Tapi kemudian pandangan jauh itu harus dituangkan lewat konsep. Konsep dulu. Perencanaan dulu gitu, Mas. Maksudnya. Konsep itu dalam pengertian sebuah perencanaan. Ada draftnya gitu, ada draftnya, dan ada schedule, ada penjadwalan yang harus kita tata. Nah, pelaksanaannya kan secara periodik, bertahap terus kita lakukan. Itu pelan-pelan saya yakin SDM PJBN terutama secara khusus yang kita dambakan dan kita cintai ini, sesuai dengan apa yang disampaikan Abah, guru kita, orang tua kita, ini dari semua hal, dari sektor apapun. Makanya bahasa simpel yang disampaikan Abah itu kan amaliyah. Amaliyah di sini bukan hanya kita bersedekah,
membangun kekompakan, membangun kesepakatan, membangun semuanya. Selama itu kebaikan, itu sudah menjadi sebuah amaliyah, dan kata-kata Abah ini harus kita kembangkan secara luas gitu Mas. Dan alhamdulillah ya, maksudnya dalam segi informasi, sumber daya buat anggota sendiri, ya alhamdulillah ya. Untuk kedepannya itu pengen saya juga bisa berkembang lagi, bisa meningkat lagi gitu. Sehingga mendukung PJPN itu, mendukung semuanya. Dari sumber dayanya juga masuk ya. Gitu. Sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, itu kan. Ya, jadi kalau dari silaturahmi kan jelas, jelas. Dari kita silaturahmi udah, kita silaturahmi yang baik aja, pemikiran nanti juga berangsur-angsur bisa berubah. Ya. Ya itu tadi, artinya pengetahuan kita sampaikan, kemudian menjadi sebuah kesimpulan yang disepakati di masing-masing wilayah sesuai dengan potensi masing-masing. Masing-masing wilayah. Ya, kaderisasi. Yakin ketika sudah ada sebuah kegiatan yang temanya adalah kaderisasi, di situ semua akan masuk, Mas. Semua bidang akan masuk. Dan dengan cara seperti itu, teman-teman di PJBN, saya yakin akan tersadarkan. Oh ternyata kita perlu pengetahuan ini. Oh ternyata kita harus tahu ini. Contoh, banyak informasi lah. Iya, banyak informasi secara keilmuan kan. Entah ilmu dagang, ilmu apa. Contoh, karena kita mau tidak mau, Mas, berorganisasi di zaman sekarang dengan multidimensi ya. Multidimensi. Kemudian transformasi budaya dari luar, dan berkembangnya medsos, teknologi ini kan semua transparan di situ. Nah, makanya saya sepakat dengan tema yang Mas Utun sampaikan itu tentang kaderisasi, itu sepakat, karena alam ini akan berubah. Maka kita harus mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan, bahkan harus mercusuar. Jangan cuma suara di luar negeri ada PJBN, di ini ada, tapi internal SDM kita tidak dibangun. Baju kita gagah, baju kita hebat. Gitu. Ya itu balik lagi, beratnya kita harus menyusun program, menyusun kekuatan, gitu. Kekuatan dalam pengertian bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan mental. Selama ini kan PJBN emang ada, cuman banyak orang yang nggak mengetahui. Ya, emang nggak se-booming itu. Ya, gitu. Makanya karena dari Abah sendiri, kayak saya dulu masuk ke PJBN itu kan awalnya nggak tahu PJBN itu, saya nggak tahu Pak. Gitu. Dari awalnya itu saya belajar mesantren di Al-Bantani, ternyata di situ ada PJBN gitu loh. Saya tahu pengembangannya, ternyata pengembangannya dari pesantren itu kita nggak cuman belajar, kita itu harus praktek. Ya. Harus praktek, ternyata itu nggak kita belajar ngaji, nggak ada praktek, kita itu dituntut gitu. Ya. Ternyata ya, artinya pelajaran seperti ini, ketika kita kan ada bahasa Quran itu, walau nafara min kulli firqatin yufaqihu fiddin, kan gitu. Artinya harus ada sekelompok orang yang belajar, yang kemudian menyampaikan Quran, hadis, qaul ulama. Ini adalah sebuah konsep yang sudah disepakati kebenarannya. Nah, konsep inilah bukan kemudian ditaruh begitu aja. Baik secara kelompok ataupun individu, itu harus untuk dilaksanakan. Quran ini bukan hanya sebuah bacaan, konsep hidup. Emang harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Ditauhidkan lah. Ya, Quran ini mengajarkan kita bagaimana cara membangun sebuah organisasi. Contoh, kita surat Al-Nasr, surat Al-Insyirah, Alam Nasr, Al-Kasr, Waltonang, Alladhi angkul, Warofana, Fainamal So, Inamal So, Faidah, Farobta, Fangsob. Nah, ini konsep berorganisasi. Ini konsep kaderisasi loh, Mas. Faidah, Farobta, Fangsob. Kemudian kita tambah lagi, Waltang durmana ma kodamat
Waltangdur nafsu ma qaddamat liqad. Lihatlah untuk jauh ke depan. Nah, ini semua dituangkan dalam visi misi PJBN, Mas. Dan itu jauh ke depan, menjangkauannya udah sangat jauh. Ya sampai akhirat kan jangkauannya PJBN Iya, ini sebenarnya. PJBN. Artinya waltangdur nafsu ma qaddamat liqad ini sudah PJBN, konsep PJBN, visi misi PJBN ini saya yakin selaras dengan ayat ini. Makanya faidah farogta fansab itu adalah konsep bagaimana kita kaderisasi. Apabila engkau sudah melakukan program yang satu, pemahamannya nih, maka susunlah program berikutnya. Artinya kan apabila kepemimpinan hari ini sedang berjalan, maka harus ada penerus kepemimpinan yang akan datang. Artinya kan kaderisasi. Nah, kaderisasi ini mau tidak mau dengan ilmu pengetahuan, dan kalau bahasa B.J. Habibie dulu itu disebut imtak, iman dan takwa. Kemudian imtek, iman dan teknologi. Nah, ini harus sesuai dengan kapasitas masing-masing kan gitu kan. Maka disatukanlah kekuatan dari masing-masing potensi ini menjadi sebuah kekuatan kolektif, ya kan? Sehingga menjadi sebuah kekuatan yang akan bisa diperhitungkan oleh kelompok manapun. Nah, ini PJBN jauh ke depan. Faidah farogta fansab. Iya, memang PJBN begitu. Jadi dulu kan dari pesantren Al-Bantani, Ya, organisasinya PJBN. Nah, ini bagaimana kita membawa agama di dalam bermasyarakat dan masyarakat bagaimana memegang sebuah agama. Artinya mengagamakan masyarakat, gitu kan? Gitu. Kemudian PJBN juga bagaimana mengajak untuk mengagamakan masyarakat dan memasyarakatkan agama. Ya kan bisa dikira. Jadi PJBN ini sebenarnya dua arah, dunia akhirat. Yang diusung adalah lelakon, ajaran leluhur yang mulia. Ajaran leluhur yang mulia. Jadi tetap tanda kutip ajaran leluhur yang mana kan gitu. Artinya ajaran leluhur yang mengajarkan tentang keselamatan dunia dan akhirat, kebaikan dunia, dan kan selaras dengan pembana atina fid dunya hasanah kan gitu Mas. Wa fil akhirati hasanah kan gitu. Amin. Bagaimana menurut? Mudah-mudahan gitu. Ya, namanya kita berjuang ya. Ya. Namanya kita berjuang pelan-pelan ya. Iya. Dan kita harus yakin dengan konsep ini. Dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan komunikasi, dibutuhkan pemikiran gitu Pak Kiai. Ya. Enggak ibaratnya dari satu pemikiran, dua pemikiran, segelintir orang. Semuanya itu berperan gitu. Ya, saling keterkaitan. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk menjadi tema mungkin berikutnya, sudahkah kita bekerja sama dan sama-sama kerja? Sudahkah kita punya kemampuan dan kekuatan yang sudah terkolektif dari seluruh anggota PJBN? Saya kira itu Mas. Cocok nggak kira-kira? Cocok.